Masih bersama kami pemirsa di Semangat Siang Indonesia. Indonesia harus semangat karena kita sedang menghadapi secercah harapan baru pemirsa. Vaksin corona sedang diuji tahap akhirnya oleh perusahaan farmasi milik Indonesia yang terletak di Bandung. Nah, pertanyaannya nih yang masih terus aja terlontar dari masyarakat adalah jangan-jangan kita ini menjadi kelinci percobaan nih. Emang kita nggak bisa bikin vaksin sendiri ya? Tadi sudah dijawab bagaimana proses pembuatan vaksin itu dan ternyata dosen peneliti beserta tim peneliti perusahaan farmasi Indonesia beserta salah satu PTN ternama di Jawa Barat sedang melakukan penelitian vaksin Corona rekombinan begitu ya. Tadi sudah dijawab oleh narasumber kita, masih terhubung saat ini Pak Yusuf. Pak Yusuf, satu lagi pertanyaan nih. Uji klinis vaksin corona di Indonesia kan sudah tahap akhir nih. Menurut Pak Yusuf, wajar nggak sih kalau masyarakat terus aja beranggapan bahwa ini karya anak bangsa sendiri kemana nih? Kenapa kita harus nurut-nurut aja sih sama Cina begitu? Diminta uji klinis, kita nurut aja. Emangnya kita nggak bisa bikin sendiri apa begitu? Wajar nggak Pak Yusuf? Terlepas dari keprihatinan kita terhadap wabah ini, sebenarnya ini adalah mungkin tamparan atau ya pelajaran yang sangat baik bagi kita bahwa kita harus bisa mengembangkan vaksin sendiri supaya kita tidak tergantung dengan negara lain. Misalkan ketika seluruh dunia mengalami wabah gitu ya, pasti setiap negara akan memprioritaskan negaranya sendiri gitu ya. Sehingga kalau kita posisinya senantiasa menunggu dari orang lain atau negara lain, kita akan selalu terbelakang atau terlambat dalam penanganan wabahnya. Yang kedua juga adalah penyakit di kita itu kan bukan hanya COVID-19 ya, penyakit infeksi di Indonesia itu banyak sekali. Contohnya saja penyakit yang senantiasa menginfeksi atau menyerang kita setiap tahunnya adalah demam berdarah. Sampai saat ini juga demam berdarah dengue itu belum ada vaksinnya. Jadi mudah-mudahan dengan keadaan seperti ini semakin mengingatkan kita juga bahwa dalam aspek pengembangan produk bioteknologi ya, industrinya juga harus berkembang, tidak hanya sekedar istilahnya ya impor itu boleh, tapi bukan berarti keseluruhannya impor. Kita juga harus bisa memenuhi kebutuhan dasar kita sendiri, apalagi Indonesia itu adalah suatu negara yang memang banyak sekali penyakit infeksinya. Jadi sih mudah-mudahan ke depan dengan seperti ini kita bisa lebih baik lagi. Baik, terima kasih Pak Yusuf, dosen peneliti dari Pusat Riset Bioteknologi Molekuler dan Bioinformatika Universitas Padjadjaran. Mudah-mudahan penelitiannya lancar ya Pak Yusuf ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita tadi sudah membahas ya, vaksinnya sudah dibuat, sedang diteliti oleh tim peneliti. Dan tadi juga kita sudah bertanya kepada sebagian masyarakat nih, kira-kira mau nggak jadi subjek penelitian? Ada yang jawab mau, ada yang jawab ragu-ragu, ada yang jawab enggak katanya ya. Nah, lantas bagaimana sih nanti penerapannya ya? Kita sebagai muslim tentu ada resah juga. Menurut pandangan Islam, yang namanya vaksin ini seperti apa sih? Kita simak dulu feature berikut ini yuk. Sebagian kalangan masyarakat kerap terlibat dalam debat tentang program vaksinasi. Beberapa di antaranya mengambil sikap menolak penggunaan vaksin. Dari sekian kalangan yang menolak ini, salah satu alasannya adalah mereka enggan mengikuti program vaksin karena alasan agama, yakni kekhawatiran akan zat haram dalam vaksin tersebut. Padahal Islam tidak melarang sesuatu yang justru lebih besar manfaatnya daripada mudorotnya, apalagi dalam konteks situasi darurat. Simak pendapat Buya Yahya berikut ini yuk, sahabat semangat. Bahkan bukan sekedar diyakini, tapi diamalkan. Berarti ini khilaf di antara atibak, saya tidak mengerti masalah ini. Atibak dokter yang bersangkutan, dokter juga mengerti, mereka belajar, mereka juga bukan orang yang buta informasi, menggunakan imunisasi. Maka ibu kalau ingin imunisasi ya mintalah perlindungan kepada Allah, semoga Allah menjaga secara benar imunisasi. Kemudian jika mendengar dari dokter, dan itu juga diinformasikan, dan kami juga duduk dengan beberapa tokohnya tentang imunisasi, bahwasanya adalah upaya-upaya dari musuh Allah. Jika benar seperti ini harus ditinggalkan.
Kemudian kita tanya, apakah ada imunisasi yang syar'i? Oh ada. Nah itu yang kita butuhkan. Pokoknya imunisasi yang mungkin dari bahan-bahannya dibuat dari negeri sendiri, orang-orang bisa dipercaya dan sebagainya. Maka imunisasi adalah bukan sesuatu yang terlarang. Kita tidak akan mengatakan itu haram begitu saja tanpa ada hujah yang jelas. Sebab haramnya para ahli fikih itu berdasarkan dengan ahlinya. Masuk hutan halal haram itu bukan menurut saya. Masuk hutan di sini adalah haram. Kenapa haram? Di situ banyak harimau lapar keliaran. Nah, itu baru haram, ya kan? Yang ngasih tahu siapa? Yang ngasih tahu adalah para bagian perhutani. Permen itu beracun. Kata siapa? Kata dokter. Baru ulama ngomong haram. Nggak boleh ulama langsung mengatakan haram. Jadi ahlinya dulu. Jadi urusan ini adalah urusan bagian dokter. Kalau dokter sudah bersepakat bahwasanya itu membahayakan, maka hukum imunisasi adalah haram. Jika tidak, maka tidak akan dikatakan haram. Selesai. Seperti itu ya, karena mayoritas warga Indonesia adalah Muslim, makanya jangan khawatir deh, Wapres juga kan sudah memerintahkannya kepada MUI untuk membuat serangkaian fatwa-fatwa yang mendukung tentang penanggulangan COVID-19 ini. Nah, sambil menunggu para ahli menyelesaikan serangkaian proses pembuatan vaksin itu nih pemirsa, ada baiknya kita nih sambil menunggu, kita berpikir, kita lakukan apa yang terbaik bagi penanggulangan COVID-19 ini melalui lifestyle di new normal ini. Salah satunya ini nih pemirsa nih, ini inspirasi bagi Anda pemirsa yang mempunyai buah hati balita misalnya ya. Kadang-kadang kan bosan juga ya di era pandemi begini, diam di rumah terus begitu, apalagi era school from home masih juga diberlakukan begitu. Ada cara menarik bagi Anda nih pemirsa untuk mengajak anak Anda bermain di luar di pagi hari. Manfaatnya seperti apa saja, kita simak yuk. Meski sudah memasuki fase new normal, kegiatan sekolah di rumah masih berlanjut. Pasalnya, anak-anak termasuk kelompok rentan terhadap penularan COVID-19 ini. Agar tak bosan, mumpung masih pagi, yuk ajak anak keluar rumah. Bermain di luar rumah, sekedar berjalan-jalan di sekitar komplek di pagi hari pun manfaatnya banyak loh. Berjemur di pagi hari akan mendorong sinar ultraviolet B bekerja sama dengan kolesterol yang ada di bawah permukaan kulit kita untuk membentuk vitamin D. Vitamin D ini adalah sumber kekebalan tubuh manusia. Jika kekebalan tubuh meningkat, maka virus tidak akan mudah masuk ke tubuh kita. Dr. Arif Indra Kusuma menyarankan jam 9 adalah waktu yang tepat untuk mengajak anak keluar rumah. Berdasarkan protokol tata laksana COVID-19 edisi pertama yang terbit pada April 2020, di mana protokol ini diterbitkan bersama oleh Kolegium Dokter Paru, Dokter Penyakit Dalam, Dokter Anestesiologi, Dokter Anak Indonesia, disebutkan bahwa berjemur dianjurkan setiap hari dengan durasi 10-15 menit pada sebelum jam 9 pagi atau di atas jam 3 sore. Energi fisik yang tertimbun akan dilepaskan oleh tubuh si kecil melalui kegiatan berjalan kaki. Nah, sambil berjalan-jalan, orang tua bisa mengenalkan pengetahuan alam kepada anak. Misalnya, tanaman ini makannya apa ya? Lalu bagaimana bunganya bisa tumbuh? Hingga kenapa buah bisa jatuh dari pohonnya? Jika ingin mengajak si kecil ke taman bermain, cobalah untuk memilih waktu yang cenderung sepi, agar si kecil bisa leluasa menjaga jarak untuk meminimalkan resiko penularan COVID. Ya, saat memutuskan untuk mengajak si kecil keluar rumah, bukan berarti Anda bisa membebaskan begitu saja. Anda justru perlu mendampinginya lebih ekstra untuk menerapkan protokol kesehatan. Mulai dari memastikan si kecil menjaga jarak, tidak melakukan kontak fisik dengan siapapun, memakai masker atau face shield, dan selalu membawa hand sanitizer untuk mencuci tangan. Meski protokol kesehatan sudah selalu kita terapkan, namun jika tidak terlalu mendesak, cobalah untuk membiasakan si kecil tetap beraktivitas di dalam rumah. Pasalnya, anak-anak memiliki tingkat resiko penularan COVID yang cukup tinggi. Dita Ruspendi, Bedar TV, Bekasi. Nah, seperti itu ya, protokol kesehatannya tetap harus diterapkan. Ternyata pandemi juga nggak terlalu membuat pusing-pusing juga ya kalau kita menjalaninya dengan ikhlas, dengan positive thinking, semuanya selalu ada solusinya. Pemirsa,
Mudah-mudahan kita sebagai orang tua selalu bisa membersamai tumbuh kembang anak di era new normal ini ya. Dan ternyata kita sudah ada di penghujung acara nih pemirsa, tapi jangan lupa terus terhubung bersama kami ya melalui Instagram kami @officialbadartv atau juga WhatsApp kita di nomor yang tertera di bawah ini. Sampai di sini Semangat Siang Indonesia kali ini. Insya Allah kita akan bertemu lagi ya di episode berikutnya. Saya Dita Ruspendi mewakili segenap tim yang bertugas mengucapkan terima kasih ya pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat terus. Semangat Siang Indonesia. Indonesia harus semangat.